EVOS, aku khawatir ini bakal jadi Baxia Franco loh. Bisa. Karena combo itu juga yang pernah dimunculin sama EVOS kan di match awalnya mereka, match pembukanya mereka. Sedangkan Cici tetap akan di-ban nih. Sekarang Experience ini dua ya, Uranus dan Cici. Itu menjadi tier S atau tier tertinggi dari deretan Experience lainnya, Be. Iya nih, kalau buat sekarang mungkin yang bisa ngejawab ambil Esmeralda, tapi tadi sempat kita lihat dari band keempat dan juga band kelimanya dari Esmeralda dan Lapu-Lapu. Buat sekarang Zuxin menjadi jawaban. Maka ini bakal nge-trigger juga untuk nanti hadirnya Baxia lagi dari kubu Geek Fam. Bisa Baxia ya. Kalau emang dapat Baxia dan rotasi early-nya berhasil, gue rasa Snowball itu enak. Cuma kalau kayak tadi nih, sekalinya fail, sekalinya bisa dipunish, itu langsung follow-nya parah banget dan gak bisa untuk ngejar dari farming speed assassin. Planning jauh nggak bisa, dan itu bener-bener langsung kayak ganti position dari jungle lagi kayak romer, goldnya akan langsung. Jujur di ekspektasi awalku tadi tahu nggak, Lim? Aku ngeliat kayak ada Hayabusa, aku tuh ada sedikit harapan, bisa kali ya buat My Kids bawain Suyo-nya, tapi ternyata enggak, dia bawain Moskov, berarti menandakan kalau misalkan ya jungle-nya akan ada di Baxia. Tapi sekarang berbeda, Geek Fam masih memainkan Gatot Kaca dan Varsha. Ini berarti Geek Fam akan benar-benar reset Lim dari segi draftnya juga. Mereka akan lebih memprioritaskan agar nanti lebih bisa melakukan inisiasi lebih mudah, tidak yang full tank dulu. Kelihatan banget mereka setidaknya mid lanernya ada damage buat sekarang, walaupun akan berhadapan dengan Zuxin yang memiliki utility power. Waduh, tapi Profesor? Gue penasaran sih memang nih combo-combo apa lagi nih. Biasanya untuk EVOS itu dia selalu ada strat mini kick-off, mini combo itu yang bisa diapakan. Tapi Baxia Yisansin, oke Baxianya nomor berarti. Yisansin sih, ini mengerikan sekali sih menurut gua nih Profesor dan Lim Kocel. Wah, mikrofon penagih utang is back nih. Halo guys ya. Ini ngomongin cara Yisansin dan Baxia. Sebenarnya menurut gua ada cukup dari segi pick yang dimiliki dari Geek Fam dan juga itu. Sama. Mereka punya Gatot Kaca, mereka punya Varsha, ini udah salah satu dua power untuk yang defensif dan juga ofensif. Nah, Joy-nya ini bisa memberikan permainan dive in ke dalam, apalagi kita tahu di sana ada sosok dari Zuxin. Cuma yang tidak boleh dilupakan adalah kalau Yisansin-nya dari awal kena snowball, itu bahaya banget loh, Lim. Dan jangan lupa kemarin Albert juga sempet ya untuk pakai Yisansin farming cepet banget dengan item yang mirip dengan item Hayabusa, Hunter Strike dan langsung Blade of Despair. Cuma untuk Joy yang sekarang nih, itemnya banyak versi loh, Be. Kemarin sempat ada juga dari Navi, dia pakai Concentrate Energy, Be, di item pertama. Iya, aku lihat sih kalau misalkan Joy ini emang benar-benar lebih fleksibel sekarang ya. Tergantung gameplay juga nggak sih, Lim, kayaknya. Ada beberapa yang mungkin lebih cenderung ambil Genius. Masih ada yang Starlium juga by the way. Karena mungkin kalau kita lihat dari Concentrate Energy, dia yang mungkin lebih banyak dari segi hybrid lifestyle-nya. Cuma untuk Joy sekarang, apalagi berhadapan ya dengan adanya Baxia, Zuxin, mungkin aku akan expect item cooldown reduction kayaknya fine buat My Kids. Mungkin aku akan tetap ada di tim Starlium. Karena buat Joy sekarang udah lebih fleksibel, tinggal lihat musuhnya gimana. Dan ada band terhadap Esmeralda, jadi menandakan kalau Geek Fam ini akan bermain dengan hero yang punya efek shield. Itu dia lapu-lapunya ditutup ternyata. Lapu-lapu ini menjadi salah satu sangat mahal banget kalau udah bisa diamankan oleh EVOS. Cuma kalau nggak ditutup Profesor, ini yang bahaya adalah untuk Geek Fam yang ada. Bisa diamankan oleh mereka. Udah dive in-nya ada lapu-lapu, dive in-nya ada Joy. Ini makin berat banget, Lim. Iya. Tapi yang masalah untuk Geek, ini 4 damage magical berarti. Mereka harus make sure gold lane-nya ini fisik. Say goodbye sama Lunox, say goodbye dengan Nathan. Karena Heritage juga udah di-ban ya. Jadi memang magical damage tuh harusnya udah mentok nih. Dia harus cari physicalnya. Sementara dari EVOS, gue ngelihat nih chance mereka untuk nge-match upin banyak banget. XP-nya udah muncul duluan, dari gold lane-nya juga masih open. Let's say masih I am the constant that breaks the tide. Granger, berarti menandakan mereka tidak akan menggunakan atau membawakan surat Ishunshin dan juga Granger lagi. Tapi Sun, ya untuk magic damage udah cukup banget, berarti menandakan Granger dan Ishunshin harus hati-hati karena tiba-tiba nanti Sun bisa tiba-tiba aja hadir dan memberikan efek Petrify, burst damage yang instan, dan split push. Ini akan menjadi jawaban dari Geek Fam. Yes, tapi ingat ini bukan pertama kalinya
dari Geek Farm menggunakan Sun. Dan tentunya Arlord akankah menjadi sebuah jawaban untuk menutup jalan dari Sun tersebut. Babuka EVOS mengamankan poin 2-0 tanpa balas. Ataukah Geek Farm akan memasang menuju ke game yang ketiga. So, tanpa berlama-lama, let's go to Land of Dawn. Mana sobat kembali di kolom komentar, tepuk tangannya. Langsung ya, ini match point memang, tapi pembuktian juga untuk Geek Farm. Apakah strat Sun mereka kemarin hanya sekedar keberuntungan, atau memang ini adalah strat yang sangat-sangat berbahaya sampai perlu di respect seperti Hellcard-nya Baloy. Wah, Hellcard-nya Baloy sih emang kayaknya udah lebih baik di delete ya. Kalau Sun mungkin ada beberapa pertimbangan, tapi untuk Puvius di sini sejujurnya aku cuma melihat ada beberapa hero aja yang bisa menumbangkannya. Mungkin kalau diganggu bisa nih Lim, karena ada Zuxin di sini. Jadi mungkin Gops akan sedikit kerepotan kalau emang nanti dia bakal ditempel terus sama Swallow. Tapi secara damage ini di mid game baru bener-bener ada yang bisa numbangin Gops, dan itu adalah di Albert sebenarnya. Wow, tapi nampaknya early game pressure. Wow, ini nggak boleh disambut sama Albert sih. Albert nyambut ini sama aja petaka. Pertama, Parsanya punya damage yang early sangat kuat, Lim. Baloyski punya juga Revitalize. Dan ingat, Baloyski akan lebih kuat daripada Kaye ya, Lim. Itu dia, 2 lari ternyata dari Kenzie-nya. Ini memang mau menangi rotasi sekalian, memang Sun juga kan mainnya lari-larian. Ya, lari-larian ya, udah pasti landing dan juga mungkin rotasi cepat di area jungle. Mungkin ingin memberikan elemen kejutan juga dengan nanti bermain dengan Happy Birthday di area bush. Karena dia juga bawa Petrify, jadi expect aja kalau misalkan EVOS gak boleh asal masuk rumput nih. Even Randy, karena bisa banget untuk dia di burst. Baik, tapi nampaknya Randy harusnya adalah salah satu counter dari Sun sih. Gue ngeliat Randy ini bisa. Kenapa bisa? Karena Sun agak cukup struggle nanti ketika berhadapan dengan Randy. Terlalu banyak crowd control, apalagi Sunnya pakai sosok dari Petrify, dan itu dia Alan bakal coba menggunakan klik untuk mundur ke belakang. First spot didapatkan, tapi nampaknya tidak ada sedikit pertukaran, tidak ada sedikit pengawalan. Dia bahkan bawa dia menjadi korban jiwa. Tertangkap di sana, pertukaran tidak cukup adil antara Gold dan juga Romer. Sementara pasukan dari Geek Farm melihat di belakang sana, Randy Almost never enough. Final Slash yang gagal untuk membuat cukup worth it pertukarannya. Karena Geek Farm tetap berada di posisi yang sangat unggul. Jauh banget itu tadi lihat Randy main ke arah top lane loh. Dia ngelepas satu wave di bagian bawah. Tapi ya ini mungkin kejadian yang mau gak mau ya Be. Karena Erlannya pun tadi didesak habis-habisan. Ya, force major ya jatuhnya ya. Karena Erlannya benar-benar sampai kena first blood. Riva juga digunakan. Tapi setup yang sekarang dibuat sama Geek, ini menguntungkan sekali. Lihat setupnya 4 pemain di depan sana. Bahkan tapi nampaknya berpasukan dari Geek Farm. Mereka melenyapkan Randy, menelan dengan bulat-bulat dan Magis. Early pressure, early power memang dimiliki Geek Farm. Ini tidak bisa dipungkiri Profesor KB. Yang mungkin harus diperhatikan adalah EVOS, gimana caranya dia bisa mengantisipasi tidak terbawa oleh suasana apa yang dimiliki Geek Farm. Lihat, ada satu flicker for revenge yang dikeluarkan oleh Baloyski yang tidak memiliki lagi apa perhatian untuk mendapatkan oleh Albert. Sedikit demi sedikit Geek Farm juga nggak boleh sembarangan ngasih poin kill ke Albert. Jangan sampai satu persatu poin yang didapatkan Albert adalah tabungan kill demi sedikit. Albert akan mendapatkan poin kill yang nantinya Albert bisa prematur sebelum waktunya. Ya bisa dibilang lagi-lagi EVOS mereka memainkan metode counter setup. Mereka hanya ngepanis gerakan dari Geek Farm yang terlalu overextend. Makanya sekarang Geek Farm harus tahu nih di mana remnya Be. Iya, apalagi ingat ya, mereka membawakan Sun. Jadi untuk winning condition di late game-nya agak sedikit beresiko berhadapan dengan dua marksman. Semakin lama game berjalan akan semakin menguntungkan buat EVOS karena mereka punya Ishin Shin, punya Granger juga. Cuma permasalahannya Erlan belum mendapatkan power spike-nya. Tapi untuk laning Kenzie benar-benar diunggulkan sekali. Dan Sun fighter gold lane. Dia sedikit lebih unggul 192 walaupun tidak terlihat jauh, tapi ini akan ngebuat dari level, dari cara farming freeze minion, Erlan kayaknya bakal ragu buat sedikit aja maju ke area laningnya. Sementara di area mid lane tentu Aboy akan sangat terbantu kalau Baloyski juga ngebantuin clear. Makanya mereka akan terus berjalan bertiga bersama dengan MyKids. Rotasi masih dipegang sama Geek Fam. Tinggal kita lihat nanti di turtle yang kedua setup seperti apa lagi yang akan dibuahkan oleh Geek Fam. Oke, langsung di arah bottom lane Avatar of Guardian for nothing. Line Avatar of Guardian yang membuat Baloyski kali ini bisa terperangkap Randy. Sedikit demi sedikit masuk lebih dalam ke bottom lane, tapi ingat kalau mereka timpak dari bottom lane mereka bisa berpotensi kehilangan turtle.
Makanya nih nggak mau komit juga. Randy dia punya flicker tadi, dia punya final flash juga, belum mau diinitiate. Biar Turtle setup dari EVOS akan lebih berjalan mulus. Di sana para team fight terjadi. Randy bermain dengan vengeance ya, tapi jangan lupakan Randy juga harus fokus ke Kenzinski. Ingat, kalau Kenzinski tiba-tiba menutup jalannya Albert, Petrify, memang pertukaran antara Kenzinski dan juga Albert tapi akan sangat mahal. Jadi para pasukan dari tim Geekfarm mereka memaksa tim fight. Aku ingat lagi pada strike berikan belakang selalu balas kita take-down. Kau masih bisa untuk bertahan masalah tadi MS satu red membuat Albert mendapatkan kill spree. Ingat yang sudah gue sampaikan tadi, jangan sampai terkesan Albert itu memang kalah rotasi. Albert memang kalah untuk dari segi farming, tapi poin killnya sedikit demi sedikit membuat Albert jadi lebih kaya ketimbang Kids. Iya, dahsyat banget tadi ya. Untuk turtle didapetin, kill-nya juga didapetin. Lagi-lagi nih, gue selalu ngeliat adanya overextend dari Geekfarm. Ya, terlalu lama ya, dan bahkan tadi Gobs yang kita bilang kalau misalkan gak ada yang bisa menumbangkan dia selain mid game nanti, tapi ternyata dia terlalu dalam gak sih Lim, tadi di dalam outer turret. EOG berkali-kali juga Balwiski belum land di target yang tepat, dan EVOS yang hanya menghindari team fight, hanya menyuruh Geekfarm untuk masuk ke dalam teritori dari EVOS dan langsung menjebak mereka semua. Ini berjalan dengan mulus. EVOS cuma tinggal menunggu Geekfarm membuat kesalahan. Oke. Kita lihat Albert lagi makan menjadi 4 poin kill. Di depan sana Kenzinski agak cukup kebingungan untuk masuk ke arah Albert. Oke, pertama memang dia punya Petrify, tapi jangan lupakan dash dari Albert itu bisa menghindari pergerakan dari Kenzinski. Sebenarnya bukan karena dash-nya sih, tapi ya dari damage-nya Albert itu loh. Jangan lupa nih, memang Kenzie tuh sakit banget, tapi Kenzie juga tipis banget. Makanya tadi kena damage Albert itu susah banget. Dibanding bawa Mykids, mau dijepit. Maka coba ditangkap di depan sana, Kay is coming. Tapi Albert tidak akan tinggal diam dan langsung ada satu buah panah asmara yang gagal didapatkan. Mykids one last ditampar. Lihat, Mykids ditumbangkan oleh idolanya langsung di depan mata. The baby alien from EVOS kali ini membuat para pasukan dari tim Geekfarm mereka khawatir akan hilang kembali turtle mereka yang berikutnya. Balesky bahkan pada play sangat baik membuat Erla mendapat satu poin kill, memecahkan pasnya dari Aboy. Meanwhile para pasukan dari tim Geekfarm mereka benar-benar merelakan turret mereka dan juga turtle harusnya. Kenzinski yang tadi sudah sempat kita bahas, ini bukan pertama kalinya. Jadi dia harus lebih improvisasi dari gameplay yang dimiliki dari sound tersebut. Sekarang Kenzie, semua ketahuan. Oh my god, terdeteksi. Tapi untuk menangkap Kenzie jangan cukup mahal, terlalu banyak waktu dan juga udah banyak cover yang dilakukan. Dan akhirnya perpasukan dari tim Geekfarm mereka memilih untuk memberikan sedikit barikade aja. Swillow tadi keluar flickernya. Dan ini semua di tangan Kenzie sekarang, bahkan banget. Apart! Lihat Apart dengan damage yang cukup besar langsung dieksekusi oleh Erla dan bahkan Aboy. Kali ini nggak bisa menjadi a main, benar-benar jadi a kid. Lihat, layaknya adik-adik yang dikembangkan oleh abangnya, a kid. Itu bukan Aboy lagi nih, Profesor dan juga Lim. Wah, berat sekali ya, karena balik lagi ini benar-benar cuma bisa membuka ruang bagi Mykids yang baru memiliki Holy Crystal. Sisanya bener-bener Albert makan banyak banget. 5-0-2 Lim. Ini KDA yang sangat-sangat manis bagi Ishinshin. Tinggal menunggu power spike-nya nanti di level 15. Dia akan bisa memakan depan atau bahkan belakang sekaligus. Dan yang terpenting adalah nanti setelah Endless Barrel, dia akan terus mendapatkan Dragon HP. Nerlan yang sudah punya Sky Pierce, dia akan menabung perlahan-lahan dengan efek letalitynya. Kayaknya 20 deh Lim. Kayaknya kalau yang gue lihat sih 20 ya. Untuk stacknya. Iya, untuk stacknya 20. Ini bener-bener permainan EVOS yang dadakan. Ini tahu bulat digoreng dadakan, kalah sama gameplay EVOS yang dadakan tiba-tiba berubah dari hari-hari sebelumnya, Lim. Mungkin akhirnya fokus mereka tuh udah satu titik. Sebelumnya mereka masih terlalu banyak yang diinginkan. Gue ngeliat Albert juga gameplaynya sekarang lebih disiplin lagi. Sebelumnya Albert itu selalu pengen dapat lebih, ya apapun itulah, dengan kill, dengan objektif, apapun. Sekarang mereka tuh lebih ke tahu rem. Bahkan kelihatan juga nih dengan adanya Randy, itu menjadi triggernya juga nih. Randy dari landingnya bagus, dan ketika tadi join, dia nggak kalah gerak mulu, Be. Ya itulah yang tadi aku bilang ya Lim sebelum kita masuk ke draft, bahwa bisa jadi ini EVOS sudah didisiplinkan sama Coach Vin. Sementara itu buat Geekfarm yang sekarang benar-benar kehilangan disiplin mereka. Mana ini Geekfarm dengan kejutan-kejutannya, dengan comeback-comebacknya. Karena sekarang mereka ketinggalan 4.200 gold. Apakah akan ada yang dadakan dari Geekfarm? Mari kita menyaksikan di mana Lord kali ini telah dipegang oleh para pasukan dari tim EVOS. Informasi
didapatkan dengan misi kelas dari bawah dari Albert tidak bisa dipungkiri dan final flash. Randy menutup poin dan masuk kill di tangan dari Albert. Belakang sana Elan menjadi bulan-bulan dan warga, tapi bukan hanya itu aja. Para pasukan dari tim Geekfarm gak akan ada jalan untuk pulang, so harus ditutup jalannya oleh Key. Informasi didapatkan memang Make It bisa diselamatkan, tapi nampaknya Close akan menjadi hanya tinggal nama. Pulang dengan nama Albert 7 poin kill. Zoning out yang memang dilakukan membuat para pasukan dari tim Geekfarm kehilangan momentum atas roadnya. Cuma Erlan berhasil mereka makan. Godlike dari Albert dan Ki ketemu. Oke, Kenzinski di depan sana mencoba untuk menahan di mana damage dari Ki. Kenzinski di depan sana, informasi didapatkan Albert is on the way. Langsung ada vengeance yang telah didapatkan oleh Kenzinski. Itu yang udah gue bilang dari awal. Arlott ketemu Sun itu akan sangat enak. Pertama Sun gak bakal bisa instant kill kalau Arlott, dan sedangkan Arlott bisa membuat Sun gak punya pergerakan dengan seluruh crowd controlnya. Sangat terbatas pergerakannya ya, dan buat sekarang Lord masih merge di bagian top lane. Mid pasti bakal di-push, tapi untuk bagian top lane kayaknya nggak bakal bisa terselamatkan buat sekarang lane. Jadi ya, didorong terus ke high defense-nya, masih ada partai dan Red sih, mampukah untuk defense? Oke, kita berdua di versi Raptors dan lihat for nothing. Mawes di depan sana justru damage yang terlalu besar. Erlan meledak dengan semua damage yang diberikan untuk arah belakang Albert. Kita betul-betul tapi Make It melakukan flanking target utama Albert dan shutdown. Finally ini dia gerakan dadakan dari Make It. Berhasil mendapatkan 1 point kill. Kenzinski walaupun gak bisa melakukan following up damage, tapi mereka memastikan 1 buah turret dari top lane didapatkan. Hanya kehilangan Albert EVOS, mereka masih bisa berjuang lagi 1 best turret dengan Lord yang pertama. Ini menjadi hal yang sangat-sangat positif pasti untuk EVOS, tapi My Kids. Ini My Kids, satu versus pribadi kayaknya gak worth it sih kalau dia tumbang di sana. Karena kalaupun dia mau satu versus everybody, pastikan Kenzinski punya ruang untuk mendorong. Minimal itu dulu. Kalau dia tumbang, setidaknya Kenzinski punya turret kah, base turret kah, objektif atau netral objektif. Kalau enggak itu akan sama aja bodong. Ya, ini banyak banget kerugian ya yang didapatkan sama Geekfam. Tapi balik lagi dengan hilangnya bagian inner turret di bagian top lane juga. Ini EVOS tinggal mendorong wave minionnya secara otomatis. Mereka tinggal bermain di area mid sama bottom lane. Karena Lordnya juga ada di bottom lane. Jadi udah pasti laning jauhnya bakal aman banget. Malahan PR buat Kenzinski sekarang. Walaupun dia udah punya Great Dragon Spear, dia udah punya Sea Halberd. Tapi kalau boleh jujur, Geekfam masih butuh 2 kali lagi buat nge-flank ke belakang. Make It sudah berhasil menumbangkan Albert. Masih butuh 2 percobaan lagi agar Albert nantinya bisa dihilangkan dulu sebelum adanya Lord. Kenzie. Dapatkan posisi. Oke, Kenzie mendapatkan posisi. Tapi yakin menjadikan Randy. Yakin gak sih kalau misalnya dia gak yakin dia ngebuka dan malah membuat Kenzie terprediksi di pada positioningnya. Iya, mungkin kalau tadi Albert, Erlan itu di commit sih, tuker pun pasti berani dari Kenzie. Cuma ini karena XP lane dan Lord langsung di setup. Oh, tapi langsung ada retribusi dari Albert, langsung sedikit pada Slays. Malah camp position yang dimiliki dari seorang Randy membuat Aboy yang harus hilang. Camping position yang sudah dipegang Kenzie sebelumnya malah berbanding terbalik Randy yang akhirnya memaksimalkan booster Scootlim. Ini satu pertanyaan aja sih, Be. Ada apa dengan Aboy? Dari game pertama di game kedua, apakah memang ini draft sulit untuk mid-nya atau memang Aboy? Kalau Aboy, iya kayaknya dari week yang kedua dia sering banget out of position. Tapi untuk yang tadi barusan emang bener-bener Randy mengorbankan flickernya dan emang melihat kemungkinan Aboy akan tumbang. Ini base turret di bagian mid juga udah hancur. Oh, mau di-end? Oh, nggak bisa mereka kalau melakukan sekarang. Mereka nggak bisa. Mereka lihat positioning di mana adanya Aboy di depan sana. Mereka juga melihat, menyaksikan ada Sun di arah top lane. Apakah baik time mereka berhasil terjadi? Fungsi secara PS. Nggak melihat apa terjadi. EVOS! EVOS! Fonsek! The baby alien and the pack berhasil mendapatkan kemenangan 2-0 tanpa balas. Head coach spin benar-benar menyambungkan